Hai semua, perkenalkan nama saya Emily Hisgilbitera Damanik dari Prodi Akuntansi Perpajakan semester 2 di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Yang akan dibahas di video kali ini yaitu tentang pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 25, dan pajak penghasilan final. Yang pertama yang akan dibahas ialah pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. PPh 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukannya. Jadi, PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang. Subjek pajak PPh 21 adalah orang pribadi, badan atau yayasan. Contohnya, pegawai atau karyawan. Lalu, objek pajaknya berupa penghasilan, gaji, uang pensiun, dan THR. Yang bukan termasuk objek pajak PPh 21 adalah bantuan, sumbangan, warisan, dan beasiswa. Kemudian, yang bukan subjek pajak adalah diplomatik dan organisasi internasional. Untuk perhitungan PPh 21 sendiri, yang pertama kita lakukan adalah menghitung gaji yang diterima beserta bonus-bonus atau THR yang diterimanya. Kemudian kita kurangkan dengan pengurangnya yaitu PTKP, biaya jabatan sebesar 5% dari gaji atau maksimal 6 juta setahun dan 500.000 per bulan. Kemudian gaji tadi kita kurangkan dengan pengurangnya, maka dapat penghasilan neto. Untuk penghasilan neto ini, kita kenakan tarif PPh sebesar 5% jika penghasilannya berkisar 0 sampai 60 juta, 15% jika berkisar lebih dari 60 juta sampai 250 juta, 25% jika berkisar lebih dari 250 juta sampai 500 juta, 30% jika berkisar lebih dari 500 juta sampai 5 miliar, dan 35% jika lebih dari 5 miliar. Untuk PPh 21 disetor pada tanggal 10 bulan berikutnya dan jika telat didenda 2% atau 100.000. Untuk pemotongan dilakukan pada saat pembayaran gaji dan untuk pelaporan dilakukan pada tanggal 20 bulan berikutnya. PPh 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pemungutan PPh pasal 22 adalah bank devisa jika dia impor barang dan bendahara pemerintah jika dia melakukan pembelian barang dan masih banyak lagi. Untuk wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan adalah yang pertama, badan usaha yang bergerak di bidang industri. Yang kedua, agen tunggal pemegang merek atas penjualan kendaraan bermotor dalam negeri. Dan yang ketiga, produsen atau importir bahan bakar minyak atas penjualan bahan bakar minyak. Untuk tarif PPh pasal 22 atas impor. Untuk yang menggunakan angka pengenal importir atau API dikenakan 2,5% dikali nilai impor. Untuk non-API dikenakan 7,5% dikali nilai impor dan untuk yang tidak dikuasai dikenakan 7,5% dikali harga jual lelang. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan 0,25% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN.
Besarnya tarif pemungutan jika tidak memiliki nomor pokok wajib pajak dikenakan tarif lebih tinggi 100% daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Ketentuan ini berlaku untuk pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang bersifat tidak final. Untuk mencari PPh pasal 22, kita kalikan dengan tarifnya. Namun jika dia termasuk 10%, maka kita bagi terlebih dahulu dengan 1,1 untuk mendapatkan DPP atau dasar pengenaan pajak. Setelah pajak dipotong atau dipungut, lalu disetor ke negara dengan menggunakan SSP atau surat setoran pajak. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21. Untuk tarif dari pajak penghasilan atau PPh pasal 23 dikenakan atas dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan tidak termasuk PPN. Di dalam PPh pasal 23 terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dari 2% tergantung dari objek pajaknya. Objek PPh pasal 23 terdiri dari dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah dikenakan tarif 15%, dan untuk sewa dan penghasilan lain serta imbalan dari jasa yang dilakukan dikenakan tarif 2% disetor dengan SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dilaporkan oleh pemotong dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan jika tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif pemotongan 100% lebih tinggi. PPh pasal 25 adalah pembayaran PPh secara angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan setiap bulan setelah dikurangi dengan kredit pajak, atau bisa disimpulkan adalah pajak yang bisa dicicil. Subjek pajak PPh pasal 25 ada dua, yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa, dan wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Untuk PPh pasal 25 ini tidak ada pihak yang memungut atau memotong. Jadi kita sendirilah yang melakukan penyetoran sendiri tanpa diwakilkan. Kemudian untuk tarif jenis PPh pasal 25 wajib pajak orang pribadi, pengusaha, atau badan tertentu ialah 0,75% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha. Pajak ini sifatnya final dan dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Untuk mencarinya, yaitu PKP dikurangkan dengan kredit pajak, maka dapat PPh terutangnya. Kemudian dibagi 12 bulan untuk mendapatkan PPh 25. PPh final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang didapatkan atau diperoleh dalam 1 tahun berjalan.
Pajak penghasilan final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan terhadap kewajiban pajaknya, dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak akan dihitung lagi di SPT tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama dengan penghasilan lainnya. Secara sederhana, perbedaan PPh final berarti pajak yang sudah selesai atau dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Objek pajak PPh final yaitu bunga deposito, bunga obligasi, hadiah undian, transaksi penjualan saham, penghasilan dari usaha jasa, konstruksi, dan masih banyak lagi. Untuk pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan final atau PPh final, PPh harus dibayarkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bagaimana menurut teman-teman penjelasan saya mengenai pajak penghasilan tadi? Apakah sudah jelas? Jika menurut teman-teman belum jelas, atau mungkin ingin mengenal dunia perpajakan lebih dalam lagi, mari bersama saya bergabung ke Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia untuk memperkuat ilmu kita mengenai perpajakan. Karena pajak kuat, Indonesia maju.